Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Zukriya, NIM 2619022. Saya dari kelas Fikih Ibadah B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bab Toharoh. Apa sih itu Toharoh? Mari kita simak video ini sampai terakhir ya. Apa sih itu Toharoh? Toharoh yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, Toharoh yaitu bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar, dan bersuci dari najis baik di badan, pakaian, dan tempat. Adapun beberapa syarat wajibnya Toharoh sebelum melakukan sholat, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat berhentinya darah haid dan nifas, yang kelima telah masuk waktu sholat, yang keenam tidak tidur, yang ketujuh tidak lupa, yang kedelapan tidak terpaksa, yang kesembilan adanya air atau debu, yang kesepuluh dapat melakukan toharoh sesuai dengan kemampuan. Bertoharoh atau bersuci dapat dilakukan dengan salah satu adanya air. Tapi air apa sih yang dapat untuk bersuci? Tentunya yaitu air yang suci. Air yang suci dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Namun ada pun beberapa jenis air yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama air suci dan mensucikan, yang kedua air suci tapi tidak mensucikan, yang ketiga air suci tapi makruh hukumnya, yang keempat air mutanajis. Yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas ataupun najis, dan airnya tidak berubah warna dan zatnya. Misalnya air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air salju, air embun, dan air dari mata air. Yang kedua, air suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air ini halal diminum tetapi tidak dapat mensucikan dari hadas ataupun najis. Air yang suci tapi tidak dapat mensucikan adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya, yaitu seperti air teh, air kopi, air susu, air kelapa, air buah-buahan, dan air yang kurang dari 2 pula. Yang ketiga, air suci tapi makruhnya, yaitu air yang terjemur sinar matahari dalam wadah selain emas dan perak. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Kemudian bentuk-bentuk toharoh dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lahir dan batin. Toharoh lahir adalah suci dari hadas dan najis yang dapat dihilangkan dicuci dengan air mutlak, yaitu dengan wudu, mandi, dan tayamum. Sedangkan toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, yaitu seperti iri, dengki, penipu, sombong, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan cara melakukan toharoh ada beberapa macam bentuk, yaitu wudu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Kemudian ada pun beberapa manfaat dari toharoh, yaitu yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Yang kedua, menjaga keilmuan dan wibawa Islam. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya bersih tapi juga suci. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bab toharoh. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Zukriya, NIM 2619022. Saya dari kelas Fikih Ibadah B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bab Toharoh. Apa sih itu Toharoh? Mari kita simak video ini sampai terakhir ya. Apa sih itu Toharoh? Toharoh yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, Toharoh yaitu bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar, dan bersuci dari najis baik di badan, pakaian, dan tempat. Adapun beberapa syarat wajibnya Toharoh sebelum melakukan sholat, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat berhentinya darah haid dan nifas, yang kelima telah masuk waktu sholat, yang keenam tidak tidur, yang ketujuh tidak lupa, yang kedelapan tidak terpaksa, yang kesembilan adanya air atau debu, yang kesepuluh dapat melakukan toharoh sesuai dengan kemampuan. Bertoharoh atau bersuci dapat dilakukan dengan salah satu adanya air. Tapi air apa sih yang dapat untuk bersuci? Tentunya yaitu air yang suci. Air yang suci dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Namun ada pun beberapa jenis air yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama air suci dan mensucikan, yang kedua air suci tapi tidak mensucikan, yang ketiga air suci tapi makruh hukumnya, yang keempat air mutanajis. Yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas ataupun najis, dan airnya tidak berubah warna dan zatnya. Misalnya air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air salju, air embun, dan air dari mata air. Yang kedua, air suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air ini halal diminum tetapi tidak dapat mensucikan dari hadas ataupun najis. Air yang suci tapi tidak dapat mensucikan adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya, yaitu seperti air teh, air kopi, air susu, air kelapa, air buah-buahan, dan air yang kurang dari 2 Yang ketiga, air suci tapi makruhnya, yaitu air yang terjemur sinar matahari dalam wadah selain emas dan perak. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Kemudian bentuk-bentuk toharoh dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lahir dan batin. Toharoh lahir adalah suci dari hadas dan najis yang dapat dihilangkan dicuci dengan air mutlak, yaitu dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, yaitu seperti iri, dengki, penipu, sombong, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan cara melakukan toharoh ada beberapa macam bentuk, yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Kemudian ada pun beberapa manfaat dari toharoh, yaitu yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Yang kedua, menjaga keilmuan dan wibawa Islam. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya bersih tapi juga suci. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bab toharoh. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.